Gentanza, kembali lagi bersama gue Esa di program Berbagi Bersama Komunitas The Gentanza. Kali ini gue tengah berada di Panti Sosial Bina Netra dan Bumi Cara. Nah, kira-kira kita bakal ngapain dan apa aja keseruannya? Yuk stay tune terus di channel YouTube-nya The Gentanza. Oh diceritain sih, kayak nggak biasa aja Bu. Selamat malam Mbak Devi. Saya mau bertanya nih Mbak, tahun berapa sih berdirinya panti sosial ini? Panti sosial ini berdiri pada tahun 1958 yang tadinya Kementerian Sosial dan dialihkan kepada Dinas Sosial Provinsi. Berapa anak Mbak kira-kira di panti ini menampung? Kira-kira sekitar 110 orang. 110 dari umur berapa sampai berapa Mbak? Dari umur 7 sampai 45 tahun. 45 tahun. Nah, kan ada 45 tahun ya Mbak. Cara mendidiknya atau mengajarnya dibedakan atau bisa? Ya memang untuk mengajarinya memang tergantung dari anaknya sendiri yang memang unik cara mengajarnya. Ya kita sebagai pendamping yang juga mendampingi instruktur kita harus tahu cara anaknya, kemampuan anaknya juga seperti itu. Karena kan memang kalau yang di sini itu sekolahnya ada sekolah informal dan sekolah formal. Jadi kalau yang informal ya kita menyesuaikan dengan kemampuan anak itu sendiri. Dari kelas berapa sampai kelas berapa? Kalau di sini yang sekolah formal itu dari kelas SD sampai kuliah juga ada. Sampai sekarang. Ya. Udah ada berapa lulusan Mbak di panti sosial ini? Kalau lulusan itu kalau lulus apa nih? Lulus pendidikan, apakah dia tetap di sini atau dia keluar dari panti? Keluar dari panti ya lumayan banyak ya. Kalau misalnya informal itu kan kita juga ada tahapan-tahapannya ya seperti itu. Untuk kalau pasalnya atau kendalanya untuk mengajar anak-anak yang dibilang istimewa lah Mbak, ada nggak sih Mbak untuk kendalanya dan bagaimana solusi untuk menghadapinya? Kendala sih kayak harus belajar lebih sabar aja sih ya, melatih kesabaran banget sih menghadapi mereka yang memang mempunyai keterbatasan yang itu juga mereka juga memiliki kelebihan ya. Cuman ya kita sebagai orang yang belajar melatih kesabaran ya itu sih kendalanya tuh kayak ya kita harus memahami memaklumi anak-anak yang mempunyai keterbatasan seperti itu. Tapi ada titik jenuhnya nggak sih Mbak? Ya pernah ya bekerja masih ada titik jenuhnya, cuman ya kita yang hanya bisa mengontrol itu ya, kayak mungkin berdiri entah itu keluar atau mungkin ya senang-senang sama anak-anak juga kayak bermain musik, pedal, apalah. Tapi dari Mbak sudah menjadi pendamping di sini sudah berapa lama? Kira-kira kelas baru ya 2 tahun. 2 tahun. Nah, udah mendapatkan anak-anak yang berprestasi di jenjang apa nih Mbak? Kalau anak-anak yang berprestasi yang saya ketahui selama saya di sini itu banyak ya Mbak, alhamdulillah banyak yang berprestasi terutama di bidang olahraga seperti renang, terus judo, ada juga yang atletik, catur seperti itu. Juga di sini beberapa anak ada yang selain berprestasi di bidang olahraga ada yang berprestasi seperti yang di bidang Islami, hadroh, ada Quran seperti itu. Wow, emang disayangkan dalam anak-anak di panti ini untuk terus berprestasi ya Mbak? Ya. Apakah Memang kita di sini untuk melatih anak-anak mandiri ya Ya, assalamualaikum guys. Saya dengan Sandisya dari beserta dengan Klik Info ID dan bersama dengan komunitas The Gentanza lagi di Panti Asuhan Tunanetra Cahaya, Jakarta Timur.
Anak panti lagi udah pada tidur karena udah malam. Ya, ini petugas penanggung jawabnya. Ya, lumayan besar sih pantinya, gede. Alhamdulillah kita diterima di panti untuk berkunjung. Ada orang rapat juga. Ini punya pemerintah ini. Nggak bisa. Dibatasi sampai jam berapa kalau makan malam? Jam 9 Jam 9. udah harus masuk kamar masing-masing. Nah ini yang kita ada di sini itu tulisan PR semua. Kita ya. Ini kan Al-Quran ya. Cuma ini aja. Wow. Ini namanya tulisan Braille. Dan mereka bisa baca, Bisa. Pak? Bisa Al-Quran mereka bisa membedakan mana angka, mana huruf, mana koma, mana titik. Maka ini Dan ini tulisan Arab ya, Iya, warnanya. iya, tulisan dan Arab. ini ada apa telapak tangan ini itu mata mereka. Jadi ini luka mereka nggak bisa apa-apa. Jadi ini semua telapak jari-jari ini tuh matanya mereka, mata anak-anak tunanetra. Karena kalau ini mereka luka sedikit tuh mereka luka. Udah, ini mereka butuh waktu lama untuk bisa membaca ini. Tapi ada kejadian nggak, Pak? Ada juga karena anak luka sedikit atau gimana. Tadi kan biasanya yang dibutuhkan rabaan. Ini huruf A, B, C gitu mereka diraba. Kalau tangannya luka dia nggak bisa meraba makanya. Baca apa, Pak? Nah, ini kalau kita kemarin kan Al-Quran Iya. dalam huruf Braille Oh. juz 14 di sininya. Kita buka ini. Inilah kelebihan mereka, Pak. Kita malah nggak bisa baca itu. Iya. Anak-anak udah bisa. Nah, kalau kita masih bisa ABC masih kita kalau nyambungin udah susah, Pak. Oh, pelajaran sehari-hari sama, Pak? Sama. Jadi mereka itu sekolah bawa pulpen, bawa tanang awas itu bawa pulpen, bawa buku. Mereka bawa kertas ini selembar, bawa pena namanya. Untuk ditulis titik-titik. Namanya pena, bukannya pulpen. Namanya pena. Rigret, pena itu alat tulis mereka. Namanya pena. Tapi bukan kalau mereka kan kalau teman-teman awas pakai pulpen, dia pena berbentuk jarum. Jadi untuk mereka titik 1, titik 2, titik 1A, titik 2B, titik 3C gitu. Jadinya. Saya sebagai penasaran nih. Nanti memang kalau mereka itu suruh nanti saya bawain anak satu Fajar, saya bawa ke bawah, saya turun ke bawah nanti untuk menggunakan aplikasi HP untuk membaca mereka membaca ini nanti. Ini kalau mau datang siang apapun mbak kita nanti kita bisa bantu. Mungkin next time kita bakal datang pagi-pagi ya. Bawa dulu sebentar deh biar Fajar nanti baca. Gimana, Pak? Boleh dari ulang, Pak? Hah? Dari ulang. Dari Holland dan yang lain. Ya. Nama kamu siapa dulu? Fajar. Fajar, kelas berapa? Baru semester 1 Ya, semester 1 kuliah di mana? UNJ, Oh, jurusan? Pendidikan Agama Islam. Masya Allah. Itu aplikasi apa? Ini WhatsApp. Wow. Boleh arahin tuh ke kamera. Ya, itu apa? Ini masih WhatsApp. Ah, Ini apa namanya musik. wow. Yes. Terus ada apa namanya TikTok, banyak orang ini. Ah, Terus apa namanya Bixby ini dia buat apa aplikasi suara juga. Smart Voice sama aplikasi suara. Ini Messenger buat Facebook. Nah kalau ini apa namanya Al-Quran
Biasanya saya kalau ngapal Quran dari sini. Boleh. Itu lagi surat apa? Ini Al-Kahfi ayat 5. Oh, boleh dibaca sedikit. Misalnya kalau ngapalin saya biasanya dari sini. Jadi buat ngapalinnya dia sampai bunyi dulu. Dan ini baru nanti habis ini saya ngikutin, saya habis ini baru ngikutin. Jadi merhatiin makhrajul hurufnya dulu. Oh. Bisa baru ngikutin. Kalau yang dari buku gimana? Ke Yang dari buku. buku. Belajar braille. Oh, braille. Braille ada. Juz 14. Nih, Mbak Dina bawa ini. Juz 14. Saya Oh, aja nggak yang bisa baca tipis. soalnya. Ya kalau nggak belajar ya nggak bisa baca. Semuanya kan karena belajar dulu. Saya nggak ngerti juga itu bacanya apa. Iya, karena belum belajar kan. Masih kenapa enggak? Ini ada masih baru banget nih Mbak. Oh, siap. Ini apa namanya juz 14. Ini boleh dilihat guys, ini benar-benar kosong, nggak ada apa-apaan dan dia bisa baca. Surahnya ke surah 15. Surah ke-15. Surah ke-15. Ininya rubama yawad dung ladzina kafaru. Terus sini ada apa namanya lanjutannya, laukanu muslimin. Ayat berapa? Ini ayat kedua. Oh, gimana cara bedainnya deh? Jadi setiap apa namanya setiap huruf itu titiknya beda-beda. Ini kayak misalnya